Shalom Lost yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam materi pembelajaran untuk tanggal 25 Oktober 2020 dengan tema mengasihi teman. Cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Adapun tujuannya adalah supaya anak-anak KOG dapat memusatkan perhatian bukan pada diri sendiri tetapi juga memperhatikan teman-temannya. Nah, kita belajar terlebih dahulu dalam studi kamus Alkitab. Janda diartikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai atau mungkin karena ditinggal mati suaminya. Kata Ibrani untuk janda adalah almani, sedangkan dalam bahasa Yunaninya adalah sera. Kata almani melukiskan seorang wanita yang kehilangan dukungan sosial dan ekonomi karena kehilangan suaminya. Sedangkan kata sera bermakna ditinggalkan atau bertinggal kosong. Kisah tentang janda dapat kita temukan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, Undang-Undang Ibrani sangat memperhatikan janda dan membuat ketentuan khusus bagi mereka dan anak-anaknya. Hal ini dapat kita lihat dari kitab Keluaran 22 ayat 21, kitab Ulangan 14 ayat 29, dan juga kitab Yeremia 7 ayat 6. Malah pada zaman sebelum Musa timbul keprihatinan mengenai kondisi janda tanpa anak dan dibuatlah beberapa peraturan demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini dapat kita baca dari kitab Kejadian 38. Nah, pada masa kepemimpinan Musa, peraturan itu secara resmi diberlakukan. Itu dapat nanti lo selesai baca di dalam kitab Ulangan 25 ayat yang kelima. Masyarakat waktu itu kurang menyantuni para janda, tetapi Allah mempunyai perhatian khusus terhadap mereka. Ini terdapat di dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-6 dan Amsal 15 ayat 25. Kebaikan hati terhadap janda dinilai sebagai tanda kesalehan yang sebenarnya. Itu terdapat di dalam kitab Ayub 29 ayat 13 dan juga Yesaya 1 ayat 17. Sedangkan penindasan dan perlakuan buruk terhadap janda akan mendatangkan hukuman yang mengerikan. Hal ini terdapat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-6 dan juga Maleakhi 3 ayatnya yang ke-5. Nah, gereja Kristen mewarisi dari Yudaisme mengenai kewajiban menyantuni para janda. Yakobus, seorang Kristen Yahudi, menyatakan dengan tegas bahwa menyantuni janda dalam kesusahan mereka adalah tanda dari ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah. Hal ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama sampai hal ini terdapat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 27. Perjumpaan Elia dengan janda di Sarfat diawali dengan terjadinya kekeringan di Israel. Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat yang adalah termasuk wilayah Sidon, sekarang Saida di Lebanon. Nah, kampung halaman Isabel istri Ahab, untuk berdiam di sana. Kala itu masa-masa sulit sudah terasa. Sungai sudah menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Elia hanya diberitahu bahwa ia akan diberi makan oleh seorang janda. Namanya tidak diberitahu, keadaannya juga hanya dikatakan untuk menjumpai seorang janda. Nabi Elia pergi dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang janda. Ketaatan dan ketundukan Nabi Elia patut untuk diteladani. Betapa tidak, Tuhan tidak menyuruh Nabi Elia menjumpai seorang yang kaya, tetapi seorang janda miskin, dan dari janda miskin itu Nabi Elia akan diberi makan. Nah, jarak antara Sungai Kerit dan daerah Sidon sejauh 100 mil atau 150 km. Untuk itu Elia harus berjalan kaki sepanjang 150 km melalui padang terbuka yang memungkinkan Raja Ahab menangkapnya. Tentu saja Elia tidak pergi ke Sarfat, daerah Sidon dengan biaya transportasi. Andai jarak tempuh 150 kilo, bila ditempuh dengan tujuan ke pusat kota maka akan masuk akal bagi manusia, sebab ia menuju tempat penuh kesenangan dan makanan melimpah. Tapi ini lain cerita, karena Tuhan menyuruh Elia berjalan sejauh itu menuju ke Sarfat hanya untuk bertemu janda miskin. Nah, saat bertemu dengan janda di Sarfat,
Elia minta air dan sebelum air datang ia merasa lapar. Maka ia meminta roti, namun perempuan itu berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Nah, jelas sekali di sini bahwa permintaan Nabi Elia merupakan ujian yang sangat berat bagi janda tersebut. Apakah memberi makanan atau roti kepada Elia, sementara yang ada tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak? Secara logika dari sisi janda, tidak mungkin memberi Elia makan karena tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan setelah persediaan itu dimakan, mereka sudah tahu bencana yang akan mengancam, yaitu kematian. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang ke-12. Apa yang ada pada janda di Sarfat adalah modal terakhir yang ia punya. Dalam kacamata manusia terlihat seperti Tuhan sedang bercanda dengan dunia karena ia menyuruh Elia mencari makan dari janda yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Sebelumnya pasti ia punya banyak tepung dan minyak, namun karena kemarahan Tuhan terhadap Raja Ahab yang menyebabkan umat Israel menyembah berhala, sehingga janda di Sarfat itu ikut menikmati penghukuman dengan kekurangan. Namun, janda tersebut lebih mempercayai perkataan Elia daripada menuruti pertimbangan logikanya. Dan hasilnya, ia dan anaknya bukan hanya bisa makan kenyang satu kali, melainkan terpelihara selama beberapa waktu. Tepat seperti perkataan Elia, sang janda itu mengalami mujizat tepung dan minyak yang tak habis-habis. Nah, hal apa yang kita pelajari di sini? Hal yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, sifat terpuji dari janda Sarfat ini adalah selalu memberi sekalipun dalam kekurangannya. Dan yang kedua, janda Sarfat tidak memperhitungkan keterbatasannya demi melakukan kehendak Tuhan dalam mengasihi sesama. Nah, hubungannya apa dengan cerita KOG? Anak KOG diajarkan supaya mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan orang lain seperti teman-teman mereka, baik di lingkungan rumah mereka maupun di sekolah dan juga di gereja. Nah, di sini Lause-Lause KOG menceritakan kisah janda Sarfat yang mengasihi sesama meskipun di dalam keterbatasannya. Dan yang perlu kita tekankan di sini, Lause-Lause jelaskan bahwa janda Sarfat memiliki sedikit bahan makanan, namun ketika Nabi Elia meminta dibuatkan makanan, janda Sarfat itu memberikannya. Nah, untuk cerita membukanya, Lause-Lause dapat memulai dengan memperlihatkan sebuah gambar di mana seorang anak yang menangis karena menginginkan mainan. Lalu Lause-Lause tanyakan bagaimana respon anak-anak KOG jika yang sedang menangis itu adalah teman mereka. Nah, problemnya anak-anak biasanya egois dan hanya memikirkan diri sendiri, bahkan tanpa rasa peduli sekalipun teman mereka sedang menangis, sedih, dan lain-lain. Nah, Lause-Lause jelaskan kepada anak-anak KOG bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mereka dipanggil bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain seperti teman di sekolah, teman di rumah, dan juga teman di gereja. Nah, untuk ayat hafalannya terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 24 yang berbunyi, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik." Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.